Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, sepertinya semangat sekali ya. Kenalan dulu sama yang di depan sini. Namanya Kak Laras. Kak siapa? Kak Lara. Halo adik-adik. Dari mana nih adik-adik yang ganteng-ganteng yang cantik-cantik ini? KB Tunas Harapan Desa Ngayung, Kecamatan Maduren, Kabupaten Lamongan. Masya Allah, pintar-pintar sekali ya. Ini jauh-jauh dari Madura. Pagi ini mau lihat apa? Lihat kakak pendongeng ya? Nah, pagi ini kita juga live celengan. Nah, ada yang tahu celengan apa? Cerita online Lamongan. Nah, disapa dulu adik-adik, teman-teman yang ada di rumah. Itu di belakang. Halo. Nah, pagi ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu spesialnya dari mana ya? Mana ya tamu spesialnya ya? Nah, kasih tepuk dulu Selamat pagi. Namanya siapa? Kok malu gini ya? Maju dulu. Maju dulu sini. Nah, Mas yang ganteng ini namanya siapa? Mas Bian. Dari sekolah mana? MI Murni. Kelas berapa Mas Bian? Kelas 4. Ada yang tahu kenapa tamu kita pagi ini spesial? Nah, tamu kita ini adalah juara lomba. Lomba apa Mas Bian? Kok malu ini? Nanti kita lihat ya, kira-kira kalau tampil malu nggak ya? Ini Mas Bian dari MI Murni kelas 4, juara 1 lomba bertutur tingkat SDMI se-Kabupaten Lamongan yang minggu lalu tanggal 14 Mei kita laksanakan. Dan nanti akan gitu ya si Mas Bian ini ya. Nah, gimana Mas Bian? Gimana Mas Bian pengalamannya ikut lomba bertutur? Oke ya, seru katanya Mas Bian. Nah, gimana? Mau lihat penampilan dongengnya Mas Bian? Iya. Mau? Siap? Siap. Siap tampil Mas Bian? Iya. Insya Allah itu kok gini ya? Ini kira-kira di bawah ada apa ini ya Mas Bian? Bian. Nah, yuk Mas Bian. Bisa tampil. Yang lainnya memperhatikan ya, Bian. Oke, selamat tampil Mas Bian. Ayo Mas Bian. Nih, dulu Kak Mas Bian. Nih, pasang mic dulu ya. Oke, Mas Bian. Nah, adik-adik, nanti kalau lihat Mas Bian, semoga menginspirasi ya. Kalau besar nanti bisa belajar jadi pendongeng. Di sini siapa yang cita-citanya jadi pendongeng? Ayo siapa yang mau jadi Sabar. Siapa yang di rumahnya kalau mau tidur didongengin? Banyak ya, iya. Yang belum didongengin mama papa di rumah nanti bisa minta dongengin ya. Oke, siap.
jam 8 dan tutup setengah 4. Khusus hari Jumat kita tutupnya jam 3. Nah, Sabtu Minggu kita buka jam 9 sampai jam 12 siang. Untuk Taman Baca Alun-Alun, ada yang pernah ke Taman Baca Alun-Alun adik-adik? Belum ya? Nah, nanti kalau ke alun-alun bisa nyari yang ada tulisan Taman Baca Alun-Alun di dekat toren ya. Buka juga mulai hari Senin sampai Jumat, mulai jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Dan di hari Sabtu dan Minggu kita buka mulai jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Buat sahabat literasi yang rumahnya jauh, bisa juga pinjam buku di Lamongan. Ada yang tahu di Lamongan? Ada yang tahu di Lamongan? Ada ya. Nah, nanti bisa baca bukunya di mana? Di Lamongan. Nah, ayo sebelum memulai menonton dongengnya, kita bangun dulu ice breaking. Ayo berdiri dulu. Oke, habis ini kita break dulu. Tapi sebelumnya udah ada yang tahu namanya siapa? Kak siapa ya ini ya? Bisa punya Kak Laras Ayo, ya? Kak siapa tadi namanya? Tidak tahu. Kak siapa? Kak? Kak Hana. Nah, Kak Hanafi biasanya dipanggil Kak Hana. Sapa dulu dong Kak Hana, adik-adik. Halo Kak Hana. Gimana? Halo. Ayo balik kok. Oke, sekarang kita sedikit. Ayo baris yang rapi dulu. Baris yang rapi dulu. Nanti kita nyanyi. Oke, Mak. Ini ya, ikuti semua ya. Ikuti gerakannya kadang-kadang. Ada yang tahu? Ayo, dilihat ke depan. Ayo ikut semua deh. Ya, ikut goyang sambil nyanyi ya. Ayo. Ke atas menggapai bintang. Tangan ke Kenapa? samping. Kenapa? Burung yang terbang. Tangan ke depan. Ikan berenang. Lanjut yang manis. Siap berdoa. Ayo. Tangan diputar. Lung-gulung-gulung. Tangan digulung. Melihat di pada
Pagi ini Kak Bian mau cerita tentang apa ini Kak Bian? Nah, Desa Puter, ada yang tahu? Adik-adik boleh duduk dulu. Ya, terima kasih. oke. Nah, ini mau cerita tentang Desa Puter. Ada yang tahu Desa Puter? Nggak tahu ya? Nah, kalau nggak tahu mari kita simak ceritanya. Selamat apa ini? Selamat mendongeng. Kak Bian. Oke, tiba, ha? Kan. Oke, silakan Kak Bian. Pakai mana? Pakai ini. Ayo Kak Bian, kasih aplaus dulu buat Kak Bian. Assalamualaikum adik-adik. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sudah pasti sehat kan? Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabihan Sadiq Suryawan. Saya bersekolah di Emi Ma'arif NU Sunan Derajat Lamongan. Kali ini saya akan bertutur yang pastinya seru. Cerita ini diambil dari buku legenda Asal Mula Desa di Lamongan yang ditulis oleh Ibnu Hambal dengan judul Asal Mula Desa Puter. Jalan-jalan ke Jakarta. Biarkan Bian bercerita ya. Alkisah nama desa ini berawal dari bencana paceklik yang cukup panjang. Warga-warga kebingungan mencari beras. Beras, di mana beras? Sampai suatu hari datanglah seseorang yang bernama Waijo. Ia bertanya kepada seorang yang bernama Karim. Pak Dimen, lan opo? Desa iki kok rame? Utamane omah gede sing ana ing pojok desa iki. Oh, niku omahe Mbak Cisarimen. Wong iku duwe kebah akeh. Mangane warga-warga sering mrono. Lek sampean butuh kebah, nyoba ae tuku mrono. Jawab Pak Rimen. Oh, ngoten to, Pak. Matur nuwun nggih. Benjing kula tak mriku. Saiki kula tak wangsul riyon. Jawab Waijo sambil bersalaman. Waijo pun pulang dengan perasaan senang dan bahagia. Aku senang sekali. Sesampainya di rumah, ia menceritakan kepada istrinya. Bu Nek, sambil membuka pintu. Lan opo? Ini bunyi. Seyo bunyi, aku tak ngombe sik yo. Bismillahirrahmanirrahim. Klep. Mas Aga. Dagingnya nih bunyi. Aku wis ro ngasih duwe kota akeh. Lah iya ta, Pak. Nah, endi omahe? Iku lho bune, omahku sak sebelah, omahe sing paling gede, lah sing paling bodho dhewe. Mrene aku dhewe ngono ya, Bune. Iya, Pak. Wis entuk beras tak tangi. Jawab sang istri dengan penuh harapan. Waijo pun keesokan harinya pergi ke rumah Mbah Haji Sari.
Waijo pun menunggu lumayan lama. Tetapi ternyata persediaan beras habis. Baji Saimin pun meminta maaf kepada semua warganya dengan berkata, "Ngapunten nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, tos sampun antri ket mau biji. Sakniki beras kula sampun telas. Benjing sampean mriki malih nggih?" Nggih, Pak. Jawab sang warga. Waijo pun pulang dengan perasaan. Sampainya di rumah, ia duduk sambil punggung disadarkan gepes. Piye Pak Ne, soalnya beras ta? Entek bune wis Pak Komang. Yo wis Pak, mungkin duduk rezeki sampean. Benjing sampean beriku malih. Jawab sang istri. 2 hari kemudian, Waijo kembali ke rumah Mbah Haji Saimin. Di sana, ia melihat anak kecil yang sedang menangis. Ibu. Waijo pun menolong anak kecil itu. Ayo sini, mereka menunggu. 1, 2, 3. Bismillah. Waijo pun menunggu sampai orang tua si anak kecil itu datang. Tak lama, orang tua anak kecil itu datang dan berterima kasih kepada Waijo. Matur nuwun nggih Pak, sapa nalayu kok kula. Nggih Bu, lain kali hati-hati nggih. Tak lama, Waijo pun mendapatkan giliran dan ia mendapatkan sekantung beras. Waijo pun bergegas pulang ke rumah. Baji Saimin pun lega karena bisa membagikan semua hasil berasnya kepada warga yang membutuhkan. Keesokan harinya, Baji Saimin menanam tanaman dan hasilnya dibagikan ke warga. Wah, hati Baji Saimin baik ya teman-teman, suka menolong warganya. Nah teman-teman, kita sebagai anak Indonesia hebat, kita harus bermasyarakat seperti Baji Saimin. Baji Saimin berangkat ke sawah ditemani kicauan burung. Cuit, 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 cuit. Baji Saimin pun berangkat ke sawah dengan membawa cakar. Ambil cakar, ambil bakulmu, kita berkumpul. Tak jamu, sesampainya di sana, ia melihat burung yang asyik makan potongan tadi. Tadi, burung itu terbang dengan berkicau. Setelah melihat kejadian itu, Baji Saimin penderitaan warganya yang kebingungan mencari beras. Dan saat Baji Saimin memimpin desa itu, Baji Saimin terinspirasi dari kejadian itu dan diberi nama Desa Puter. Sampai saat ini, Desa Puter terletak di Kecamatan Kebangbahu, Kabupaten Lamongan. Yang bisa kita ambil bahwa kita harus menolong sesama yang membutuhkan. Terima kasih. Salam Pustaka Indonesia. Lamongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi? Suaranya belum terbang. Gimana? Cuit, cuit. Gimana? Gimana tadi Mas Bian tadi kamu bercerita? Gimana? Nah, ini Mas Bian langsung dulu Mas Bian. Gimana? Tadi ceritanya Mas Bian seru? Seru. Ayo, apa tadi judulnya? Asal usul desa Maksudnya bisa terus membawakan desa
komputer. Ya, ya. Ini berarti kan 2 kali Mas Bian membawakan cerita ini ya. Ada tahu desa Puter di mana? Ayo, ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Tapi nggak apa-apa kalau belum tahu. Yang penting tahu ceritanya. Betul. Nah, Mas Bian, karena aku mau tanya dong. Nanti bisa dijawab, bisa juga buat sahabat literasi di rumah. Nah, Mas Bian bisa, Mas Bro. Mas Bang, oke, Mas Bang ya, benar ya. Oke, nah gimana sih Mas perasaannya ikut lomba bertutur Lamongan? Seru ya? Oh, ada dredegnya juga. Kenapa tuh? Kan Mas Bian udah jago ya, karena itu luas gitu ya Kak ya? Iya, ya benar-benar luas gitu. Kenapa kok masih nervous gitu? Oh gitu, ya nggak apa-apa, salah kan nggak apa-apa Kak. Yang penting bisa berani tampil. Seru ya? Masih loh. Tapi sahabat literasi di rumah, sebelum mengikuti lomba bertutur, ternyata Mas Ben itu juga pernah punya prestasi lain ya Mas ya. Ada kalau nggak salah juara 2 bidang puisi, betul ya Mas ya? Ternyata teman-teman dulu. Ternyata Mas Ben ini berprestasi sekali ya. Dari juara 2 naik ke juara 1 lomba bertutur loh adik-adik. Nah, adik-adik ada yang pengen jadi kayak Mas Bihan? Bisa bercerita? Ayo, yang jago bercerita loh, jago bercerita sama bahasa puisi juga. Siapa yang pengen? Siapa? Saya, gitu ya. Oke Mas Bian. Nah, hari ini kan Mas Bian dari sini ya. Iya. Nah, Mas Bian dari ini lagi ujian juga ya. Iya, ujiannya apa? Ujian apa? SKI sama bangsa Indonesia. Ternyata bisa bikin buat main ke Pusda juga ya. Buat mendongeng, bercerita ke adik-adik semuanya, bercerita buat sahabat literasi di rumah juga. Itu makasih ya Mas Ben sudah mampir ke sini loh. Nah, karena sering main ke perpus ya. Iya. Nanti ketemu sama kakak-kakaknya di sini juga. Oh iya, karena Mas Ben sudah di sini, boleh juga kalau mau nitip salam buat teman satu kelasnya, gurunya, teman satu sekolahnya, atau bunda sama papa, satu ayah, nggak apa-apa. Sama aja, halo bunda. Nah, sama dulu buat teman-teman MI, Mas MU Sunan dari teman-teman. Boleh, ayo, boleh dulu salam. Dia lagi di Perpusda sedang ini apa? Bercerita di depan adik-adik dari TK KB Tunas Harapan. Tunas Harapan, betul. Mas Dian keren loh. Biasanya ternyata Mas Dian ini kok bisa percaya diri gitu? Jadi latihannya gimana Mas? Sama ibu guru di rumah? Atau sama ibu guru di sekolah? Atau sama bunda juga di rumah dilatih lagi? Oh, betul. Saya Mas Ben ya, di hadapannya adik-adik keren, di depannya dewan juri juga keren. Nah, tapi giliran kan nggak bercerita Mas Ben ini bingung ya. Nggak apa-apa, biasanya kalau bisa bercerita seperti itu sudah bagus. Nanti dilanjut ke depannya. Mas Ben mau ke depannya mau ikut lomba lagi? Oke. Nah, selain itu juga sahabat literasi di rumah bisa buat informasi. Nanti kedepannya kita juga kolaborasi sama juara lomba bertutur lainnya dari 1, 2, 3 juga top 10. Tentunya makin seru juga karena kita sudah sama juara. Biar sahabat ini tahu langsung gimana sih juaranya bertutur Lamongan. Nah, Mas Bian, makasih banget udah menyempatkan hadir ya Mas ya. Ya, jangan semangat untuk
lomba lagi. Nanti di komputer ada lomba-lomba kedepannya lagi. Nah, adik-adik di sini dulu. Ada sini dulu, ada sini aja. Ada duduk ada sini. Nah sekarang Kak Nafi mau adik-adik buat mengucapkan terima kasih ke Mas Bihan. Terima kasih Kak Bihan, gitu ya. Oke, coba gimana tes dulu. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Bihan. Nah, terima kasih Kak dari adik-adik TK KB Tunas Harapan ya. Nah, jawabannya apa nih? Sama-sama. Coba Mas Bian ajak adik-adiknya, adik-adik kita belajar membaca, intinya gitu supaya menjadi berprestasi seperti Bian. Oke, coba gitu. Ayo, kamu Pak. Adik-adik, ayo kita membaca buku agar berprestasi dengan guru. Amin. Kayaknya gitu ya. Nah, kan kalau kalian yang pengennya kayak gitu, adik-adiknya kan kayak masih kurang memperhatikan. Coba sekarang kayaknya Mas Bian kalau bercerita, coba kayak gitu. Adik-adik gitu. Coba. Adik-adik, ayo kita membaca agar pintar kayak aku. Seru ya. Seru kan Mas Bian? Tadi tahu nggak bedanya kenapa Mas Bian menyampaikannya sampai yang pertama sama yang kedua? Enak kali yang mana? Yang menyampaikannya tadi. Yang kedua ya. Terus juga lebih diperhatikan. Betul. Makanya itu hati-hatinya masih mereka jadi perlu penarikan perhatian. Betul. Nah, itu tadi cerita dari Bian sebagai juara 1 lomba bertutur Lamongan dari MI Maaf NU Sunan Derajat ya. Nah, sahabat literasi di rumah nanti kedepannya pasti lebih seru lagi. Jangan lupa tetap tonton live celengan. Jam berapa kalau celengan? Jam 9. Celengan cerita online. Nah, tetap sahabat literasi di rumah tetap bergiat, tetap semangat, juga tetap bahagia. Jangan lupa hari Kamis jam 9 pasti ada celengan dengan keseruan lainnya, dengan kakak-kakak lainnya, dengan juara-juara lainnya. Sekian dari Kak Nafi sama Mas Bihan. Ya, kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Mas Bihan, ada yang mau disampaikan? Kata-kata terakhirnya, kata-kata hari ini, kalau kata orang kata hari ini gitu ya. Gak apa-apa nih. Apa kata-kata hari ini? Oh, siap. Kita meningkat dulu Pak kata-kata hari ini supaya sahabat literasi di rumah gak apa-apa loh ya. Kita meningkat. Belum meningkat diri. Satu. Semangat membacanya ya, Dek. Semangat membacanya ya, Dek. Oke, nah itu dia. Dan terima kasih buat adik-adik TK KB Tunas Harapan, juga ibu-ibu bunda-bunda yang sudah berkenan menyaksikan program kita, juga ibu guru dari MI Maaf NU Sunan Derajat. Saya sebagai moderator Mas Nafi mohon maaf apabila terdapat kekurangan, juga Mas Bihan. Terima kasih banyak, sampai bertemu di hari Kamis depan di program kita, program celengan. Sampai jumpa, wassalamualaikum.